Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Proses manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang berperan dalam lembaga pendidikan tertentu. Proses manajemen ini pada setiap lembaga dan organisasi telah terlaksana. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Terdapat 4 jenis prinsip manajemen berbasis sekolah dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip otonomi yang diartikan sebagai kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Kemandirian ini menjadi tolak ukur utama bagi kemandirian sekolah yang akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas yang diartikan sebagai keluasan untuk meningkatkan mutu sekolah yang akan melahirkan sekolah yang lincah dalam bergerak dan menghadapi permasalahan. Yang ketiga yaitu prinsip partisipasi yang artinya penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik. Warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip inisiatif yang diartikan sebagai dinamis. Pada prinsip ini, sumber daya manusia harus dikembangkan untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam pengelolaan pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Nah, tujuan dari manajemen berbasis sekolah di sini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudian yang kedua untuk meningkatkan mutu, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Nah, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi sendiri dapat ditingkatkan melalui keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan mutu dapat ditingkatkan melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta memberlakukan sistem insentif dan disentif. Kemudian untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, di sini dapat ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah. Kemudian selain dari tujuan manajemen berbasis sekolah, ada juga manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Apa saja sih manfaat dari manajemen berbasis sekolah ini? Nah, yang pertama, manfaat manajemen berbasis sekolah adalah untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keleluasaan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Kemudian selain itu ada juga manfaat manajemen berbasis sekolah menurut Depdiknas tahun 2000. Yang pertama adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan akan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah lain, sehingga nantinya sekolah tersebut akan lebih atau akan dapat lebih mengoptimalkan
sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya atau sekolahnya. Kemudian yang kedua, sekolah tersebut akan lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam hal input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, sekolah tersebut akan lebih memiliki rasa tanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah tersebut akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan oleh sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, sekolah tersebut akan dapat melakukan persaingan secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovasi dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat di sekitar sekolah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama yaitu memberikan otonomi yang luas kepada sekolah. Nah, dalam hal ini itu sekolah sebagai lembaga pendidikan diberikan kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari peserta didik dan sesuai dengan tuntutan dari masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua. Nah, di sini itu orang tua peserta didik dan masyarakat itu tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan saja, akan tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah tentunya. Kemudian di sini itu masyarakat dan orang tua setidaknya itu harus menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai narasumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Nah, di sini itu sama halnya dengan partisipasi masyarakat, program-program sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Nah, kemudian yang keempat yaitu teamwork atau kerja tim yang kompak dan transparan. Nah, di sini itu dengan adanya tim yang kompak dalam menjalankan program sekolah sangat menentukan tingkat keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus berjalan harmonis dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dengan demikian keberhasilan dari manajemen berbasis sekolah merupakan hasil sinergi dari kolaborasi tim yang kompak dan transparan. Kemudian yang kelima yaitu adanya kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan, desentralisasi kepada para stakeholder sekolah. Kemudian yang keenam yaitu domain manajemen, peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup diantaranya mencakup keuangan, kemudian kepegawaian, kemudian sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru dan kurikulum. Nah, di sini itu walaupun keseluruhan
domain manajemen peningkatan mutu pendidikan disentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan juga adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penting dalam manajemen berbasis sekolah. Faktor-faktor manajemen berbasis sekolah berkaitan dengan kewajiban sekolah, kewajiban prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi. Yang pertama adalah kewajiban sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelolaan sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaan perlu disertai seperangkat kewajiban serta monitoring dan tentunya pertanggungjawaban yang relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Yang kedua adalah kebijakan prioritas pemerintah, di mana pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional, terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka, efisien, mutu, dan pemerataan pendidikan. Yang selanjutnya adalah peranan orang tua dan masyarakat. Di sini partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah, khususnya dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan dapat mengawasi serta membantu sekolah dalam mengelola dan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat adalah peranan profesionalisme dan manajerial, di mana manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk itu, persyaratan pelaksanakan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut, yaitu profesionalisme dan manajerial. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesi. Dalam manajemen berbasis sekolah, pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga pendidikan atau sumber daya manusia menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Kita ke bab selanjutnya, yaitu manajemen berbasis sekolah sebagai peningkatan mutu pendidikan madrasah. Pentingnya peranan madrasah sebagai pelaku dari dasar utama yang otonomi dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Efektivitas dan dinamika pendidikan termasuk di dalamnya. Soal kualitas pendidikan bukan pertama-tama ditentukan oleh pihak dari luar madrasah, melainkan oleh madrasah yang bersangkutan dalam interaksinya dengan para siswa-siswa dan juga masyarakat. Madrasah sebagai unit pelaksanaan pendidikan formal yang terdepan dengan berbagai keragaman dan kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka madrasah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika madrasah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelanggannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan kita lanjut ke sesi WhatsApp group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.